Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh kasih-Mu termegah buat setiap kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, karena pengorbanan-Mu buat setiap hidup kami. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kasih-Mu termegah. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan sama-sama. Denganmu ku bertaruh, Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak paku yang menusukku. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar,
Beda oh, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Selalu kembali buat saudara kita sendiri. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Jadi aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Engkau wajib membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya, Barabas. Dan singkirkan orang ini. Ya, bebaskan Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu, cambuk dia. Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Dia Isa. Mengapa kau menyiksanya? Biarkan dia. Dia Al-Masih. Ia tidak melakukan apa-apa. Mundur! Pergi dari sini! Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Ampunilah Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Sungguh, orang ini adalah anak Allah.
Sungguh karena salib Kristus, darahnya tercurah di Kalvari, menjadikan kita miliknya sepenuhnya. Dia membayar setiap dosa-dosa kita. Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Mari siapkan hatimu untuk kita lebih lagi. Yes. Karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu
Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Kasih Tuhan, kuasa salib-Mu sebab Engkau telah lunas membayar setiap kami. Dan hidup kami bukan milik kami, tapi Engkau yang memiliki setiap kami. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Engkau ini. Mari sama-sama katakan, bukan dengan barang panah, bukan dengan barang panah, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Yes, Lord. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, selamat ini tak tinggalkan cara hidupku yang lama. Sia-sia dan tak berarti lagi. Letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah ini pengakuan setiap kami, Tuhan. Hidup kami hanya untuk-Mu. Yes, Lord. Segala hidup yang lama kami tinggalkan, karena Kau sudah mati untuk setiap kami.
Jadilah padaku Sungguh kasih-Mu terlampau besar. Sungguh pengorbanan-Mu terlampau besar. Bukan dengan emas dan perak Engkau membayar kami, Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal, yang tercurah untuk kami, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Biar saat ini kami mau bawa hidup kami ke atas mezbah-Mu, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini. Biar ketika setiap kami umat-Mu berkata, jadilah seperti yang Kau ingini. Kami boleh mengatakan itu dari lubuk hati kami yang paling dalam, Tuhan. Sungguh hari ini mata kami tercelik betapa pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Betapa Engkau tersiksa buat kami, Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami, Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Engkau tilik hati kami, Tuhan. Cabut apa yang gak berkenan di hadapan-Mu. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang baik. Ketika benih firman-Mu ditabur, hati kami boleh merespon dengan benar. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita kembali diingatkan betapa besar pengorbanannya, betapa besar kasihnya buat setiap kita. Tuhan datang ke dunia dengan satu misi, misi penyelamatan umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, tadi nyanyian tadi berkata, dengan lutut bertelut, Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas tuh Kau tolak salib yang menantimu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus
dosaku. Bapak Ibu, ketika saya menyanyikan itu, air mata saya mengalir. Betapa pengorbanannya luar biasa. Gak ada taranya Bapak Ibu. Gak ada taranya, dia datang pada bangsa miliknya, umat miliknya. Tapi umat miliknya gak mau menerima, menolak dia. Bapak Ibu yang terkasih, dia ditolak. Tadi kita lihat klipnya. Ketika ditawarkan, Pilatus menawarkan setiap Paskah membebaskan satu tawanan. Dan dia mau membebaskan Yesus. Semua berteriak, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Bapak Ibu, penderitaannya begitu besar. Tadi kita lihat. Ketika Pilatus melihat itu, dia berkata tadi, sesah dia. Disuruh menyesah, cambuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, cambuk adalah hukuman yang berat bagi orang Romawi. Buat orang Romawi, cambuk adalah hukuman yang berat. Kenapa? Karena ketika dicambuk, banyak penjahat yang dicambuk dan mereka mati. Apalagi penjahatnya bukan orang Romawi. Ini Yesus orang Yahudi Bapak Ibu. Dia dicambuk dengan cambuk yang ujungnya ada seperti kail. Tapi itu adalah tulang domba yang muda, yang diruncingkan Bapak Ibu. Dan tadi kita lihat ketika cambuk itu dicambukkan. Dia dalam posisi seperti ini, diikat. Ketika cambuk itu dicambukkan Bapak Ibu, bukan hanya melukai kulit, tetapi mencapik daging dan merusak pembuluh darah. Kenapa banyak penjahat yang mati? Karena itu. Kehabisan darah. Itulah kenapa Yesus ketika tadi memikul salib, dia sampai enggak kuat, terjatuh berkali-kali. Karena itu tadi, dicambuk sampai dagingnya tersobek-sobek. Itu menggenapi Yesaya 53 Bapak Ibu. Yang berkata apa? Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada momen ini mari kita mengingat betapa penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak hanya dihancurkan seperti ini Bapak Ibu. Dicambuk seperti ini, dia juga dimahkotai duri. Dimahkotai duri. Diberi jubah ungu seperti raja. Karena orang berkata inilah raja orang Yahudi, tetapi mereka mengolok-olok. Mereka menghina dia. Mereka menampar dia. Mereka meludah Yesus. Bapak Ibu, dia enggak bersalah. Sama sekali dia enggak bersalah, dia enggak melakukan dosa apapun. Tapi dia rela diperlakukan seperti itu. Coba kita Bapak Ibu. Coba kita yang ditampar. Kita pasti marah, apalagi diludahi. Itu adalah satu penghinaan terbesar. Nah ini loh Bapak Ibu, cambuk. Hukuman cambuk bukan hanya membuat orang yang dicambuk terluka. Tetapi juga mempermalukan karena diperlakukan seperti binatang. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus rela lakukan itu. Bahkan ketika dia sudah sampai di Bukit Golgota. Dan tangannya dipaku, kakinya dipaku. Tadi kita nyanyikan. Tak pernah terlintas tuh kau tolak paku yang menusukmu. Bapak Ibu, dia enggak tolak itu. Dia tahu ini harga yang harus dia tanggung.
untuk membebaskan umatnya dari kutuk dosa. Bahkan Bapak Ibu ketika dia sudah disalib, digantung di kayu salib seperti ini. Para prajurit itu membagi-bagi pakaiannya, jubahnya diundi. Yesus melihat dari atas. Bapak Ibu, dia melihat para prajurit yang sudah menyiksa dia. Dia melihat para prajurit yang sudah meludahi dia, menampar dia, menghancurkan tubuhnya. Dia melihat para prajurit itu. Dia melihat orang-orang yang menyiksa itu. Dia berkata apa Bapak Ibu? Dia berkata di Lukas 23 ayat 34. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa. Ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Bapak Ibu, melihat orang yang menyiksa dia, melihat orang yang menyesal dia, menghina dia, menghancurkan dia, merendahkan dia, dia Allah Bapak Ibu. Tapi dia bisa berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat Bapak Ibu, hatinya begitu penuh dengan kasih yang tidak ada taranya, yang tidak ada duanya. Balasan dari semua perlakuan keji yang dia terima, dia malah berdoa, Bapa ampuni mereka. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan itu juga teladan buat kita. Makanya firman Tuhan di Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan memberi teladan terlebih dulu. Lewat apa yang dia lakukan di kayu salib Bapak Ibu. Dia mengampuni musuhnya yang sudah menganiaya dia. Dia mengampuni mereka. Dia enggak merasa sakit hati, enggak merasa dendam, enggak merasa benci. Tapi dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang terkasih, inilah puncak dari pengorbanan Yesus, yaitu penyalipannya. Semua derita sudah ditanggung sama dia sampai Yohanes 19. Dia berkata, Yohanes 19 ayat 28 dia berkata begini Bapak Ibu. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 28 tadi dikatakan, Yesus tahu sesudah semua yang dia derita, ketika dia sudah tergantung di kayu salib, dengan begitu kesakitan, derita, luka, semua dia alami. Dia tahu semua ini telah selesai. Makanya untuk menggenapi firman Tuhan dia berkata apa? Aku haus.
Bapak Ibu, mungkin secara fisikal memang pasti haus. Gimana dia dikerjain semalaman Bapak Ibu, dicambuk, dihina, dimahkotai duri, disiksa sedemikian. Dia berkata, aku haus. Dan yang terakhir, dia diberi diminum anggur asam. Anggur asam adalah anggur yang gak layak untuk diminum. Ini juga tanggungan dari penghinaan Bapak Ibu. Maka di ayat 30 Yesus setelah minum anggur asam itu dia berkata, sudah selesai. Bapak Ibu yang mencatat ayat ini sudah selesai hanya di kitab Yohanes. Bahasa asli dari kata sudah selesai adalah tetelestai dari bahasa Yunani. Itu adalah istilah pembukuan atau akuntansi yang artinya sudah dibayar lunas. Sudah dibayar dengan harga full, penuh. Makanya hari ini saya beri tema paid in full. Dibayar penuh, enggak ada diskon. Semua dosa manusia sudah dibayar penuh oleh Tuhan Yesus. Dengan penderitaannya yang sedemikian berat. Ketika dia memikul salib dan ketika dia disalib. Versi The Message Bapak Ibu, Yohanes 19, John 19. Dikatakan ayat 28, Jesus seeing that everything had been complete. Tuhan melihat bahwa semuanya sudah lengkap, komplit. Lalu di ayat 30 dia berkata, Jesus said, it's done, complete. Sudah selesai, lengkap, komplit. Amin Bapak Ibu. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. Dia sudah membayar dengan harga full, penuh. Dia berkata sudah selesai. Apa yang selesai? Apa yang ditugaskan oleh Bapa kepada dia. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan untuk dilakukan. Yaitu menebus umat yang dikasihinya. Yesaya 53 tentang hamba yang menderita sudah digenapi. Betapa dikatakan ia sangat dihina. Orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, padahal penyakit kita yang ditanggungnya. Tadi dikatakan ayat 5, tetapi ia tertikam. Ketika dicambuk Bapak Ibu, dia ditikam. Daging coel. Tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Nah ini Bapak Ibu yang penting. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Amin Bapak Ibu. Tuhan sudah kerjakan semuanya. Ganjaran keselamatan sudah bagian kita. Dia yang terima upah dosa itu Bapak Ibu. Yang harusnya kita yang terima. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Dia sudah membayar kita full, paid in full, lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Bapak Ibu kelihatan, dibaca bersama ya. 3, 2, 1. Menyatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kita sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Kita sudah dibeli dari hamba dosa Bapak Ibu. Kita yang tadinya hamba dosa kita sudah dibayar lunas, paid in full. Lunas. Dengan harga full. Jangan sia-siakan Bapak Ibu.
Seringkali banyak dari kita menyia-nyiakan penderitaan Yesus. Tadi saya duduk di sana, saya menangis ketika saya teringat penderitaan Tuhan. Ketika drama kecil berlaku, ketika orang-orang Romawi itu begitu galak dengan Yesus, begitu jahat dengan Yesus. Rasanya hati saya tuh mau meledak untuk menangis Bapak Ibu. Harusnya bukan Yesus yang disiksa, harusnya kita. Harusnya kita, bukan dia. Tapi seringkali dengan pengorbanan yang begitu besar kita sia-siakan. Kita tetap aja jatuh bangun dalam dosa. Kita tetap aja sukanya berbuat dosa. Ibarat ya Bapak Ibu, ibarat hidup orang Kristen itu mobil. Setirnya melenceng terus. Terotnya sudah rusak, melenceng terus. Remnya blong. Digoda kena godaan sudah blong. Enggak ada remnya lagi. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf ketika dia digoda oleh Tante Poti, dia punya rem yang pakem. Dia lari. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Seringkali kita masih menuruti hawa nafsu kita. Seringkali kita enggak takut akan Tuhan. Kita sepelekan semua pengorbanannya yang begitu besar buat kita. Bapak Ibu yang terkasih. Godaan itu ngeri Bapak Ibu. Saya aja ketika saya mempersiapkan sesuatu, saya harus cari gambar, harus cari satu artikel atau cari satu contoh-contoh. Itu kalau kita ada di dunia maya, senantiasa ada godaan loh Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan ketika enggak ada orang yang tahu. Apa yang kita lakukan ketika kita di dalam kamar sendiri. Ketika ada gangguan, apakah kita klik dan kita bermain dengan dosa. Kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya tahu godaan selalu ada di mana-mana. Dalam keadaan apapun. Tapi mari sadari ketika engkau sendiri, ketika engkau ada di kamar, di dalam kamar sendirian. Tuhan ada di situ. Mata Tuhan senantiasa melihat kepada kita. Baru kita berpikir untuk berjinah aja Tuhan sudah tahu. Belum melakukan. Bapak Ibu jangan main-main dengan dosa. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Tuhan sudah menawarkan berkat. Segala kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Yang dia menjadi kutuk ganti kita. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita dihadapkan kutuk atau berkat? Pilih yang mana Bapak Ibu? Kalau kita sia-siakan pengorbanan Tuhan berarti kita pilih hidup di dalam kutuk. Kalau kita senantiasa menyadari bahwa di dalam setiap langkah hidup kita ada Tuhan yang senantiasa mengawasi. Ayub berkata, aku menetapkan syarat untuk mataku. Dia enggak mau lihat hal-hal yang enggak benar Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita ada kesempatan, mari Bapak Ibu. Singkirkan, takutlah akan Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Ayub berkata kalau dia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia tahu jalan hidupku. Bapak Ibu ketahuilah Tuhan tahu jalan hidup kita. Tahu. Sekecil apapun dia tahu. Ada malaikat Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Dia tahu detail apa yang kita kerjakan. Dan itu tercatat. Jangan main-main Bapak Ibu, itu tercatat. Tercatat, jangan berpikir udahlah gak apa-apa dicatat. Aku sudah nonton pornografi. Aku sudah
berjinah, nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa, nanti aku mau minta ampun. Bapak Ibu, nggak semudah itu. Tuhan lihat hati kita, apakah kita bertobat sungguh-sungguh ketika kita minta ampun atau enggak. Kalau enggak ada pengampunan. Dia lihat hati kita, bukan apa yang dipikirkan kita. Dia lihat hati kita. Amin Bapak Ibu, jangan sia-siakan Bapak Ibu. Mari kita mau punya respon yang benar. Mari kita mau punya respon, hiduplah sebagai murid Kristus. Gimana caranya? Kita hidup sebagai murid Kristus dengan cara mengikuti Dia. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. 3, 2, 1. Murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kita belajar bagaimana kita merespon karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dengan begitu luar biasa, dengan begitu amazing. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, Dia sudah pikul salib untuk menebus dosa kita. Hari-hari ini kita pun harus pikul salib. Bapak Ibu yang terkasih, salib berbicara penderitaan, tapi penderitaan yang berbeda. Menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri itu apa Bapak Ibu? Menyangkal diri tidak menuruti keinginan diri kita sendiri. Enggak menuruti keinginan daging kita. Itu menyangkal diri. Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita disakiti. Kita dihina kayak Tuhan tadi. Kita ditampar. Kita diludahi. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita membalas, artinya kita enggak sangkal diri. Itu keinginan kita adalah membalas. Kamu gituin aku, tak gituin. Itu kita enggak sangkal diri. Sangkal diri menyingkirkan keinginan kita mengikuti keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diludahi, diampuni. Itu sangkal diri dan pikul salib Bapak Ibu. Bisakah kita memilih seperti itu? Ketika kita diperlakukan tidak adil. Bisakah kita menyerahkan kepada Tuhan bahwa pembalasan adalah hakmu Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita menuruti hawa nafsu kita. Roma 8 ayat 13a berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Jangan main-main Bapak Ibu. Mari kita mau sungguh-sungguh, Tuhan sudah mau datang. Mari kita persiapkan diri sehingga kita bisa jadi buah sulung gereja. Kita enggak jadi orang-orang yang ketinggalan. Jangan kita baru sadar, oh aku tertinggal, ternyata benar ya mau rapture. Baru sungguh-sungguh, itu penderitaan Bapak Ibu. Kita akan mengalami penderitaan dalam masa kesusahan besar. Kalau itu yang kita lakukan. Tapi kalau dari sekarang kita mau hidup benar. Kita mau menurut Tuhan. Kita mau sangkal diri, pikul salib dan mengikut Dia. Kita akan dapat bagian dalam buah sulung gereja. Rapture pertama Bapak Ibu. Amin. Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu, kalau kita enggak pikul salib, sangkal diri mengikut Tuhan, kita enggak layak. Mari Bapak Ibu kita mau sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Mari kita dari hidup kita ketika kita sangkal diri pikul salib sehingga berbuah roh. Galatia 5
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hari-hari ini banyak orang sudah kehilangan penguasaan diri. Remnya blong, Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu, wah garang sekali marahnya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Kalau kita mengatakan kita milik Kristus, kita harus mau menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama, kita harus pikul salib seperti Tuhan tadi sudah pikul salib, pikul dosa kita. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan sudah memberi dirinya di salib. Dia sudah memberi semua yang dia punya. Dia memberikan hidupnya, nyawanya. Dia berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dia berikan segala-galanya buat kita. Bagaimana dengan kita Bapak? Apa yang sudah kita beri buat Tuhan? Seringkali kita masih gak punya waktu untuk Tuhan Bapak Ibu. Prioritas hidup kita. Banyak hal yang lain di luar sana. Untuk Tuhan gak sempat. Sudah kehilangan passion dalam beribadah. Baca Alkitab ikut apa aja, gak punya waktu baca. Aduh gak sempet, pulang malam, banyak kerjaan. Sering kali Bapak Ibu, kita gak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberi waktu yang sisa buat Tuhan. Kita memberi tenaga yang sisa buat Tuhan. Kita memberi uang yang sisa, uang kecil buat Tuhan. Seringkali seperti itu, padahal dia sudah memberi segala-galanya buat kita. Apa yang kita sudah beri untuk dia. Bapak Ibu yang terkasih, ini seorang janda miskin. Ketika dia memberikan persembahan, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, tuh lihat. Janda miskin itu memberi yang terbaik. Padahal dia cuma memberi 2 peser. 2 peser zaman itu koin yang terkecil. Mungkin zaman sekarang koin terkecil berapa ya Bapak Ibu? 50, 100? 50 masih ada ya Pak? Masih ya Pak? 50 rupiah. 2 koin. Cepek tun 100 rupiah. Tapi Yesus bilang apa? Dia memberi yang terbaik karena dia memberi dari semua yang ada padanya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Waktu kita 24 jam. Berapa yang kita beri untuk Tuhan? Dari tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, uang kita, berapa? Persentasenya itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau belajar dari janda miskin ini. Dia memberi semua yang ada padanya. Dia tahu hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Dia serahkan pada Tuhan. Bapak Ibu, waktu yang Bapak Ibu beri untuk Tuhan gak pernah sia-sia. Tenaga yang Bapak Ibu beri untuk Tuhan, pikiran yang Bapak Ibu sumbangkan untuk Tuhan, materi yang Bapak Ibu berikan pada Tuhan gak pernah sia-sia. Apalagi kalau kita memberinya dengan hati yang tulus, ikhlas. Wow, Tuhan gak pernah berhutang Bapak Ibu. Dari hari-hari ini selama pandemi ini, itu banyak orang yang terkena dampaknya, termasuk kami Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir pasti kurang. Tapi yang luar biasa kalau kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan pelihara sedemikian.
Saya sama Pak Jeffrey sudah enggak mau mikir, dah. Kita punya Bapa yang selalu mencukupi, kita percaya saja. Nanti kalau saya bilang, Pak ini nanti tanggal sekian bayarin, sudah. Kita punya Bapa, Dia tahu. Beri saja, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, beri. Apa yang jadi bagianmu, beri. Amin Bapak Ibu, beri yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, janda Sarfat ini memberi, dia bukan dari bangsa Israel. Tapi dia punya iman kepada Tuhan Allah Israel yang hidup. Makanya ketika Nabi Elia diutus menemui janda Sarfat ini. Bapak Ibu, janda Sarfat ini ketika Nabi Elia bilang beri aku roti. Aku enggak punya roti. Pada waktu itu masa kelaparan karena 3,5 tahun enggak ada hujan. Aku enggak punya roti. Aku cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini loh aku mau ambil kayu api 2-3 batang. Aku mau mengolahnya untuk makanku dan makan anakku. Habis ini kami akan mati. Kenapa enggak ada bahan makanan lagi? Tapi ketika Elia berkata, oke, buat seperti apa katamu, buat untukku terlebih dahulu. 1 bundar kecil roti. Dari kekurangannya, dari tepung segenggam dan minyak sedikit yang janda Sarfat ini punya, dia beri untuk Elia, dia beri untuk Tuhan. Habis ini dia mau mati loh Bapak Ibu, tapi dia percaya. Dia percaya perkataan Elia, perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Kalau kau lakukan itu, kalau kau bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, lihat, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan habis. Tidak akan berkurang sampai Tuhan memberi hujan atas tanah ini. Amin Bapak Ibu. Memberi dengan iman. Mari kita mau belajar memberi kepada Tuhan karena Dia sudah memberi segala-galanya buat kita. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar bagaimana kita meresponi kasih Tuhan yang begitu besar. Pengorbanannya yang begitu dahsyat. Mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan pengorbanannya. Kita mau pikul salib, kita mau sangkal diri dan pikul salib. Relalah untuk sangkal diri dan pikul salib mengikut Tuhan. Yang kedua, belajar memberi yang terbaik. Memberi dirimu, apa yang ada padamu, waktu, tenaga, pikiran. Mari belajar memberi untuk Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya lebih banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama tadi. Dengan lutut bertelut. Saya undang pemain musik dan tim pujian untuk maju. Bapak Ibu yang terkasih. Lewat momen hari kematian Yesus yang kita peringati pada hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh berubah. Kedatangan Tuhan sudah enggak lama lagi. Mari kita mau mempersiapkan diri dengan baik. Kita mau sangkal diri dan pikul salib. Kita mau memberi kepada Tuhan yang terbaik. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri.
berkata pada Bapa, bukan kehendakmu, namun kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas, juga tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegang untukku. Saudara semuanya bersama kudus di depan. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas, juga tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegang untukku. Sungguh pengorbananmu yang luar biasa bagi setiap kami, Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan kembali, Tuhan. Untuk kami boleh mengerti bahwa hidup kami sudah ditebus, sudah dibayar lunas, sudah dibayar lunas. Amin. Hidup kami milik Tuhan. Yes. Hidup kami milik-Mu, Tuhan. Inilah momen
Kali ini bukan sekedar kami mengingat, memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Tapi kami mengerti bagaimana kami juga harus memikul salib. Ampuni setiap umat-Mu, ampuni hamba-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami sering kali menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami gak rela menyangkal diri kami. Kami masih tetap melakukan hal-hal yang daging, melukai hati-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini, setiap umat-Mu boleh mengambil keputusan untuk membereskan hidup masing-masing. Memperhatikan hidup dengan seksama bagaimana Engkau hidup. Apakah menyia-nyiakan pengorbanannya? Malam hari ini, kami belajar untuk memberi diri kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu. Kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sudah kami menyadari Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Waktu kami, pikiran kami, tenaga kami, apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-Mu, kami anak-Mu. Kami tidak pernah takut kekurangan Tuhan, karena kami milik-Mu. Malam hari ini biarlah setiap umat-Mu mengambil komitmen secara pribadi. Sebelum kita mengenang kematian Yesus di kayu salib, dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan memakan dan minum tubuh dan darah Kristus. Dan percayalah, kalau engkau makan dan minum dengan benar, bahwa berkat itu akan turun atas hidup. Tuhan, berkati setiap ketul roti dan cawan anggur yang kami nanti akan makan dan minum bersama. Kuduskan, sucikan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa, ada mujizat-Mu yang boleh terjadi Tuhan. Kami datang dengan sakit, kami pulang disembuhkan. Kami pulang disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Kami melihat ketika hati kami beres dengan Engkau. Ketika Engkau melihat hati kami bersih, kami beres, maka apapun yang menjadi persoalan kami, Engkau akan turut campur mendatangkan kebaikan bagi kami. Dipulihkan kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu dan hamba-Mu yang melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap mengikuti perjamuan kudus katakan. Amin. Selamat duduk. Dengan tidak tahu Kau berkata pada Bapa, bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan
darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar untukku. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas juga tolak paku yang menusukmu. Tak sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Yes, Tuhan. Tubuhmu tercabik, darahmu mengalir. Semua untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari bagi berdiri bersama. Kirapa syikiki rapa ina nama syikiki rapa syakata ina nama sanmana ya naramase. Tuhan, Tuhan, kami tahu Kau ada di sini. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini.
Engkau melihat hati kami. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau ada di hadapan kami. Dan Kau berkata, anakku, datanglah padaku, kau yang letih lesu dan beban berat. Kalau saat ini kau sedang berbeban berat, kalau saat ini kau sedang mengalami hal-hal yang mungkin pahit, kalau itu karena dosa, minta ampun pada Tuhan. Kalau itu ujian, Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ingin terjadi keintiman dengan kita. Datang kepada Tuhan. Bereskan hidupmu dengan Tuhan sebelum kau makan dan minum tubuh darah Kristus. Kalau ada hal yang belum beres dengan Tuhan, bereskan. Minta ampun dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Jesus. 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 Ampuni aku. Buat semua yang mendengar malam hari ini, dimanapun kau berada dan di tempat ini, mari bereskan hidupmu. Beri hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti tinggal kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Baik saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Yes, Tuhan. Ketika firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan anggur yang kita ikan bersama ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Haleluya, mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan darah Yesus. Darahnya Yesus sucikan. Amin. Darahnya Yesus sucikan. Darahnya Yesus sucikan. Jadikan semua baru. Darah Yesus. Darahnya Yesus sucikan. Darahnya Yesus sucikan. Darahnya Yesus sucikan. Jadikan semua baru, semua baru.
tanganmu. Haleluya. Sebab baru. Amin. Datangnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Yes. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah membebaskan kami. Engkau memperbarui kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan menerima anugerah Tuhan. Dan kami akan melaksanakan, mengerjakan keselamatan yang Kau beri Tuhan dengan benar Tuhan. Dan kami belajar Tuhan, mau Tuhan memikul salib dan memberi diri kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You raise us up, God, to life. You take our failures, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord, I'll be